Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadir malam hari ini Ugrasena akan mengambil cerita rakyat yang berjudul Bondan Kejawan. Bondan Kejawan, putra Prabu Brawijaya V, leluhur Mataram Islam. Siapakah Bondan Kejawan? Bahwa Bondan Kejawan adalah putra Prabu Brawijaya V, yaitu Raja Majapahit yang terakhir. Mengapa Prabu Brawijaya V kok punya anak yang bernama Bondan Kejawan? Bahwa Prabu Brawijaya V itu mempunyai garwa Padmi, yaitu Putri Ndorowati, yang asal usulnya dari negara Campa. Putri Ndorowati adalah bibi dari Sunan Ampel, bibi dari Raden Rahmat dari negara Campa. Kemudian diambil oleh Brawijaya V, dijadikan garwo Padmi atau garwo yang utama. Dari Brawijaya V dengan Dewi Ndorowati menurunkan putri, yaitu Dewi Pembayun. Dewi Pembayun itu diambil jadi istri oleh Pangeran Andoyoningrat, Adipati Pengging, yang akhirnya melahirkan yaitu Kebu Kenongo dan Kebu Kanigoro. Kebu Kenongo nanti akan melahirkan Joko Tingkir. Joko Tingkir menjadi Raja Pajang. Kembali ke Bondan Kejawan atau Lembu Peteng. Kelahiran Bondan Kejawan menurut cerita tutur sebetulnya lahir karena dari hasil ramalan bahwa pada saat itu Prabu Brawijaya V mempunyai penyakit yang harus disarati, harus mengawin, yaitu dayang. Dayang itu adalah pembantu dari Dewi Ndorowati. Nah, dayang dari Prabu Brawijaya V ini yaitu dari negara Wandan, maka disebut Wandan Kuning. Apabila Brawijaya V ingin sakit, ingin sembuh dari sakitnya, maka harus disarati, harus menikah dengan dayang tersebut. Nah, setelah kesepakatan, kemudian dayang Wandan Kuning ini dibuat pernikahan diselir oleh Prabu Brawijaya V, kemudian lahirlah yaitu Bondan Kejawan. Nah, kemudian Bondan Kejawan nasibnya bagaimana? Ya, karena dulu di zaman dahulu, zaman Majapahit ini selalu ada yaitu tabib yang meramal atau nujum yang meramal, ya, bahwa kelak Bondan Kejawan ini akan menurunkan raja-raja Jawa. Yang pertama. Yang kedua, bahwa Bondan Kejawan setelah lahir ke bumi kemudian menjadi dewasa,
ini akan membuat repot ayahnya, yaitu Brawijaya V. Maka Bondan Kejawan yang baru lahir kemudian dititipkan oleh Ki Buyut Masahar yang dari Grobogan Purwodadi. Ki Buyut Masahar itu pekerjaannya apa? Kok bisa dekat dengan kerajaan Majapahit? Pada zaman dulu bahwa Ki Buyut Masahar itu sehari-harinya ini adalah sebagai mantri pajak dan mantri tani yang menariki pajak-pajak dari penduduk Purwodadi Grobogan tersebut. Kemudian Brawijaya V bersabda, Ki Buyut Masahar, inggih kados pundi Gusti? Aku titipkan anakku kepadamu. Peliharalah yang baik. Kelak anak itu akan menurunkan raja-raja Jawa. Nggih, matur nuwun. Akan saya pelihara dengan baik, Gusti. Saya pamit untuk membawa bayi Bondan Kejawan. Inggih, yang hati-hati ya, Buyut. Ya. Akhirnya Ki Buyut Masahar membawa bayi Bondan Kejawan ke arah barat dari Majapahit. Majapahit itu kan Jawa Timur. Sekarang letaknya itu di Triwulan, di Trowulan sana, dan di Mojokerto. Sekarang namanya Mojokerto. Kemudian berhari-hari bayi Bondan Kejawan sampailah ke Grobogan Purwodadi. Bondan Kejawan, Ki Juru Buyut Masahar bingung. Lah saya ini kan penggawa pajak yang setiap hari, setiap saat harus menarik dana-dana penduduk. Apabila saya ini itu membawa bayi akan kesulitan, maka kita akan berikan kepada Ki Ageng Tarub. Kalau begitu saya akan menemui Ki Ageng Tarub. Ki Juru Masahar datang ke rumahnya Ki Ageng Tarub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh lah kok Ki Juru Masahar. Monggo. Akhirnya Ki Juru Masahar membawa bayi yang bernama Bondan Kejawan ke tempat Ki Ageng Tarub. Ki Ageng Tarub adalah petani ulung. Bagaimana Ki Juru? Begini Ki Ageng, saya punya cucu ini. Cucu namaku yaitu Bondan Kejawan. Terus terang ini adalah bayi utama, bayi leluhur, bayi keturunan utama dari Sang Brawijaya V. Bondan Kejawan ini anaknya Brawijaya V. Iya. Kalau begitu akan saya pelihara. Apalagi saya sudah punya anak yaitu Dewi Nawangsih. Sangat senang sekali Dewi Nawangsih setelah ada kedatangan Bondan Kejawan. Akhirnya Bondan Kejawan akan diganti namanya biar tidak ada rasa penyesalan di kemudian hari. Bondan Kejawan, bayi yang masih kecil tersebut, diganti nama menjadi Lembu Peteng. Semakin hari Lembu
Lembu Peteng itu semakin menjadi anak remaja, biasa bermain dengan Dewi Nawangsih, putra Ki Ageng Tarub sendiri. Akhirnya lama-kelamaan karena anak muda-mudi, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan, akhirnya jatuh cinta, mengadu katresnan. Lembu Peteng, "Nggih Bapa, tos pundi? Awakmu arep tak jodokke karo anakku dhewe, yaiku Dewi Nawangsih. Badhe dipun jodohke kali Dik Dewi Nawangsih." "Iya, sliramu gelem apa ora?" "Nggih, matur nuwun, umpami kula badhe dipun jodohne kaliyan Dewi Nawangsih." Ibarat belah pinang bahwa kedua-duanya adalah sangat cocok sekali. Begitu dinikahkan, akhirnya Dewi Nawangsih dan Ki Lembu Peteng mempunyai anak 3. Yang 2 laki-laki, yang 1 adalah perempuan. Yang 1 yaitu disebut Ki Ageng Wonosobo. Mengapa disebut Ki Ageng Wonosobo? Karena setelah besar kemudian menyebarkan agama Islam sampai ke Kabupaten Wonosobo. Sampai hayatnya Ki Ageng Wonosobo, yaitu makamnya di Kabupaten Wonosobo. Anak yang kedua, Bondan Kejawan, yaitu disebut Ki Ageng sebentar, saya lupa. Ki Ageng Getas Pendowo. Ya. Ki Ageng Getas Pendowo. Ki Ageng Getas Pendowo itu mempunyai anak 7. Yang pertama adalah Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo kemudian setelah dewasa punya anak yaitu Ki Ageng Ngenis yang ada di Solo. Ki Ageng Ngenis setelah besar mempunyai anak yaitu Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan mempunyai anak yaitu Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya menjadi Raja Mataram sampai menurunkan yaitu Raja-Raja Kasunanan Surakarta dan Raja-Raja Kasultanan Yogyakarta. Kemudian anak yang terakhir nomor 3 yaitu disebut Nyi Ageng Ngerang. Nyi Ageng Ngerang dikawin oleh Ki Ageng Ngerang 3. Ki Ageng Ngerang 3. Kemudian Nyi Ageng Ngerang itu seorang alim ulama penyebar agama Islam di daerah Pati sana. Ya, daerah Wonokromo sana, Pati. Ya. Nah, suaminya yaitu Ki Ageng Ngerang. Nah, Ki Ageng Ngerang itu mempunyai keturunan disebut Kiai Bau. Kiai Bau setelah besar itu mendampingi Pangeran Benowo, Raja Pajang yang hanya setahun. Bondan Kejawan setelah tua kemudian meninggal dunia, makamnya di daerah Grobogan Purwodadi. Sedangkan keturunannya itu mendirikan negara yaitu Mataram Islam di hutan Alas Mentawok di Kota Gedi sekarang, di Kota Gedi sana. Sekarang sudah menurunkan raja-raja besar. Nah, demikianlah cerita rakyat bahwa sebetulnya bahwa yang namanya
turunan, bobot bibit bebet itu masih tetap dipakai untuk supaya benar-benar keturunannya itu tetap bisa diamankan supaya menjadi orang besar, orang agung. Ya. Demikianlah sekilas cerita rakyat yaitu Bondan Kejawan yang bisa melahirkan yaitu Raja-Raja Jawa, yaitu Danang Sutawijaya. Sumber perpus dari Kabupaten Pekalongan dan dari Google. Mudah-mudahan bisa untuk memberikan pendidikan untuk generasi muda yang masih sekolah di SD, SMP, dan SMA maupun di perguruan tinggi. Mudah-mudahan secara ini tetap dijaga supaya jangan sampai hilang wewaleri. Demikian Ugur Seno malam ini sudah disudahi. Cerita ini apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena cerita ini dari cerita tutur dan cerita dari perpustakaan Kabupaten Pekalongan yang dapat membantu kita untuk menyebarkan yaitu silsilah raja-raja Jawa, raja-raja dari Majapahit, kemudian raja dari Raja Pajang, dan kemudian raja-raja dari Raja Mataram. Demikianlah kita akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.